bos, mantep banget emang Sultan Andara ini. Makan burger sampai ke New Zealand bos. Sultan emang beda. Biar nggak mupeng, kuy kita melipir dulu bos, melihat potensi burger di dalam negeri. Ini dia bos, di Bandung ada artisan burger loh. Bomber Burger yang rasanya yahut banget, dipadu dengan saus keju yang melimpah dan bisa diambil sendiri. Bikin senyum dong buat para pecinta keju. Lebih seru kalau bisa ikutin challenge ini, biar dapat potongan harga. Para bos kudu bisa abisin satu paket dengan 2 burger, fried chicken, nasi, dan kentang. Auto bikin perut kenyang dan kantong aman sih ini bos. Halo bos, pengen banget cobain makan burger dengan sensasi yang berbeda karena kita punya all you can eat cheese dengan versi kita sendiri. Penasaran kan? Stay tune, tetap di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Kak Angel. Di usianya yang masih 26 tahun, Doi bersama teman-temannya udah punya bisnis bareng sejak 2020 lalu. Jadi semuanya semua ownernya itu suka bersama burger kak. Jadi tapi kalau misalnya kita buat burger sebesar ini, itu rasanya sebenarnya sama aja dan monoton kan kak. Jadi kita pengen buat gimana caranya kita bikin beda yang burger dari yang pasarannya. Jadi kepikiran ya kak, bikin burger ada keju di setiap cocolannya, biar beda sama burger yang ada di pasaran. Oh iya bos, yang spesial nih, di sini kejunya buatan sendiri loh. Dalam sebulan mereka bisa produksi sekitar 40-50 kg keju. Biar kejunya selalu fresh, keju ini dimasak terus di api mendidih. Stok keju-keju yang panas ini nantinya akan dituang ke tempat saus keju. Jadi nggak worry mau nuang keju ke burger, karena fresh everyday bos. Di sini ada 2 jenis keju yang ditawarkan untuk pelanggan, yang pedas dan original bos. Sistem ambil keju sendiri merupakan inovasi terbaru dari mereka ya bos. Sebelumnya nggak begini bos. Bos, dulu di Bomber Burger itu sistem kejunya kita pakai ring bomb. Nah, tapi setelah kita tes pasar, semua konsumen bilang kalau misalnya lebih enak itu pakai kon keju seperti yang sudah ditunjukkan. Nah, untuk kejunya sendiri itu kita buat setiap pagi, itu untuk fresh setiap paginya. Yes, jauh sebelum inovasi self-service, dengan modelan all you can eat cheese versi begini, Kak Angel dan teman-temannya berjualan dengan modelan ring bomb begini bos. Sama-sama bikin burger berendam di keju, tapi kurang peminat. Hihi. Untungnya selama 6 bulan, Kak Angel dan teman-temannya mencoba riset dan tes pasar ke pelanggan. Sekalian nih bos, evaluasi menu burger buatannya. Karena bisa ambil keju sebanyak-banyaknya, bikin netizen punya kepuasan tersendiri nih bos saat menyantap burgernya Kak Angel. Sebetulnya kita selama 6 bulan itu kita running terus kak dengan menu, kita kuesioner semuanya, kita ngelakuin semuanya sama masyarakat di Bandung terutama. Nah itu kita bener-bener trial error lagi kak menunya. Jadi sebenarnya pas awal buka itu menunya nggak sebanyak ini dan nggak kayak gini. Meski konsepnya ngeju nih, tapi di sini nggak ada mozzarella loh. Mereka lebih prefer menggunakan saus keju yang bikin belepotan begini. Jadi kalau misalnya mozzarella itu belum tentu nih masuk, apalagi kan kalau misalnya sekarang kan di luaran udah banyak banget yang melted kayak gitu ya kak ya. Nah kita pengen nih cari yang beda, jadi that's why tadi aku bilang yang bisa dicelup, bisa dikucurin, semuanya itu sangat-sangat bisa. Jadi memang belepotan sama keju sih. Jadi ciri khas ya kak. Selain kejunya nih yang jadi uniqueness-nya, dalam sehari Kak Angel produksi belasan kilogram patty. Jadi setiap burger yang dibuat selalu menggunakan patty fresh yang baru dibikin. Kebayang rasanya ya bos? Pasti yahut nih, perpaduan patty yang lembut dan saus keju yang manis gurih. Muantul banget di lidah. Karena bentuknya saus, rasa kejunya nggak bikin enek ya bos, malah bikin nagih pas dicocol. Untuk harganya, tenang bos, start dari Rp25.000. Udah bisa nuang keju sepuasnya ke atas burger. Nggak bikin kantong kempes ya bos. Hihi. Kira-kira berapa ya omset dari usaha ini?
Sebenarnya kita bisa di atas 200 juta. Di atas, gitu Kak. Cakep, dari saus keju yang lumer bisa raup ratusan juta bos dalam sebulan. Tapi emang ya, konsep ngeju-ngeju ini lumayan banyak menarik minat anak muda. Gak hanya tempat makan, di sini juga enak buat tempat nongkrong bareng bestie ataupun ngedate sama gebetan bos. Buat yang mau gabung kemitraan juga bisa loh. Saat ini udah ada 2 mitra yang bergabung sama Kak Angel. Salah satunya dari Bandung dan dari Kelapa Gading nih bos. Pastinya cuan dong. Saya ini buka kemitraan ini dari bulan September dan sekarang itu udah BP. Udah balik modal. Yuhu, konsep begini emang bikin orang mupeng sih buat pengen gabung usaha. Ternyata nggak cuma bikin pelanggan datang, mitra juga bos. Wah. Nah bos, dalam berbisnis itu pasti bakal ada banyak perubahan. Contohnya aja, kita itu udah dari ring bomb awalnya, tapi ternyata konsumen lebih suka yang pakai kon. Nah itu nggak jadi masalah sama sekali, karena yang penting cuan bos. Mantap banget nih Bang Narji, makan durian bareng bini. Jangan mupeng ya bos. Makan beginian sambil staycation bareng keluarga bisa banget bos. Nggak usah worry dengan aturan penginapan yang biasanya nggak boleh bawa durian. Di sini boleh banget, apalagi posisi penginapan ini berada di antara pohon-pohon durian. Konsepnya sih glampingan ala-ala Bandung, tapi posisinya dekat dengan daerah pantai. Halo bos, selamat datang di tempat wisata glamping yang satu-satunya ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang. Penasaran ada apa di dalamnya? Tetap di Cuan Bos. Wow, cakep nih. Satu-satunya wisata glamping ala Bandung yang ada di Serang, Banten. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung lagi ya bos. Awalnya memang keluarga besar liburan ke Warso dan juga di daerah Bandung sana, melihat glamping-glamping yang ada di sana, sehingga kepikiran bagaimana membuat puncak di Kabupaten Serang. Berada di puncaknya Serang, di sini ada sekitar 20-an glamping bos yang bisa dipakai staycation bareng keluarga. Cukup mengeluarkan uang 800.000, kita bisa menginap semalam di sini bos. Dengan fasilitas hotel dan suasana syahdu, enak banget buat menikmati pemandangan hijau sambil cemal-cemil di teras glampingnya bos. Gak hanya tempat menginap saja, asyiknya lagi di sini ada beragam wahana permainan outbound, mulai dari flying fox sepanjang kurang lebih 150 meter dengan ketinggian 25 meter, yang melintas di atas glamping dan sungai. Pasti bikin adrenalin mengalir deras nih bos. Kemudian ada juga becak gantung yang bisa dimainkan bareng si kecil bos. Dan ada beberapa playground yang bisa dimainkan anak-anak. Rencananya bos, mau ada waterboom juga di sini. Wah, ini mah bakalan lengkap banget buat happy-happy bareng keluarga. Soal keamanan, gak perlu worry ya bos. Setiap hari kondisi mesin selalu dicek. Dan pengunjung wajib menggunakan pengaman dengan benar. Makanya nih bos, sering banget di sini jadi tempat untuk melakukan kegiatan outbound maupun gathering oleh instansi. Dah puas bermain, pasti bikin perut keroncongan ya bos. Gak usah worry ya, kalau lapar di sini tersedia kafe kok bos, yang bisa buat isi perut kembali full lagi. Kalau dilihat-lihat, pemandangan dan keseruan di sini nggak kalah sama puncak Bogor ya bos. Tapi jauh sebelum seindah ini, lahan ini dulunya kebun durian loh. Setelah kita menanam pohon durian, karena kita mendapatkan view yang bagus, sehingga pada akhirnya kita buat glamping-glamping yang ada di sini.
Wih, asyik banget nih bisa makan durian sepuasnya di sini. Jenis durian yang ada di sini jenis durian mancak, Bos. Soal rasanya udah pasti manis dan harga jualnya berkisar di angka 40-50 ribuan ke atas. Biar varian duriannya makin banyak, mereka juga menanam varian durian Musang King di lahan seluas 4 hektar, Bos. Kami sengaja tawarkan memang ke depan di saat pohon-pohon yang ditanam ini sudah besar, itu kita sengaja nanti ada sistem bayar sekian misalkan kan gitu, itu bisa memetik durian dan memakan sepuasnya kan gitu. Cakep, konsep begini yang bisa bikin pala pening jadi healing. Pengunjung yang datang banyak dari luar Serang nih, Bos. Seperti Bu Aris ini yang jauh-jauh datang dari Surabaya demi healing ala-ala puncak Serang. Saya dari Surabaya. Suasananya tenang, enak, syahdu. Ada apa? Glampingnya, ada kemahnya. Untuk bisa masuk ke sini, pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp25.000. Jadi penasaran ya, Bos, berapa ya omset usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 1.500 orang yang datang kemari dengan tiket masuk Rp25.000. Maka sebulan omsetnya adalah Rp37.500.000. Itu baru dari tiket masuk ya, Bos, belum dari glamping dan wahana permainannya. Bisa ratusan juta masuk kantong. Cakep ya, Bos. Tapi Bos, awal merintis usaha ini butuh perjuangan ekstra nih. Tahu sendiri kan daerah Banten ini terkenal sebagai kota industri. Makanya kudu gencar deh promo media sosialnya biar pengunjung kepincut terus datang ke sini. Seperti Narji dan istrinya yang sampai penasaran datang ke sini. Semangat terus deh Pak Iman dan tim untuk terus mengembangkan bisnis wisata glampingnya. Halo Bos, walaupun kota Cilegon dan Kabupaten Serang ini adalah kota industri, tapi kami tetap bisa membangun tempat wisata ini. Tetap optimis, yang terpenting cuan, Bos. Donat, donat, donat. Kudapan dengan ciri khas bolong di tengah ini memang jadi favoritnya warga dunia. Mau ditopingin apa aja, tetap aja enak. Di sini tuh ada lebih dari 6 pilihan donat. Mulai donat klasik, donat bomboloni, donat cookies, donat artisan, donat timbang, sampai donat tower buat surprisein temen. Wah, beneran pesta donat kita, Bos. Nggak cuma varian manis, Chef Risa juga menghadirkan donat versi gurih. Lengkap banget nggak tuh? Apalagi zaman sekarang, sistem penjualan donat udah pada canggih, Bos. Yap, pakai vending machine kayak begini. Caranya gampang kok, tinggal pilih aja mau donat rasa apa, terus scan, bayar deh. Tuh kan, langsung keluar donatnya, asyik. Gak cuma enak di lidah, bisnis donat pun semanis rasanya. Cuannya gurih, yang jualan pun jadi makin happy. Mau tahu gimana chef cantik ini mengembangkan bisnis donat factory-nya? Let's check it out. Nah, Bos, mau tahu cara saya dan teman-teman saya mengelola usaha donat segemas ini? Jangan kemana-mana, standby di Cuan Bos. Kenalin nih Bos, pengusaha donat dari Serpong, Chef Risa Anditya. Biar makin akrab, kita sapa Chef Risa aja ya Bos. By the way, bisnis yang satu ini terbilang unik. Di saat semua pengusaha donat sibuk nyari lapak di berbagai lokasi, Chef Risa dan tim justru membuat sebuah inovasi dengan penjualan donat melalui mesin otomatis. Vending machine itu kan sebetulnya di luar negeri sebetulnya sudah sangat familiar ya kita dengan vending machine gitu. Saya pikir kenapa kita nggak coba nih untuk di Indonesia gitu. Memang awal-awal mungkin vending machine itu hanya berisi minuman. Saya pikir kenapa ya kita nggak coba nih diisi dengan roti-rotian atau donat-donatan gitu.
Widih, mantep nih. Kalau ngidam donat bisa langsung satset, nggak perlu ngantri bos. Hihi. Tapi chef, ditaruh di mesin kayak gini, rasa donatnya tetap enak kan? Jadi kalau untuk ketahanan dan untuk kualitas itu tetap terjaga karena dia dalamnya itu chiller gitu. Ada suhu tertentu yang dia bisa menjaga kualitas produk itu tetap bagus sampai expired date yang sudah saya tentukan. Ini nih yang namanya terobosan baru. Berkat mesin ini pula, tiap harinya donat Chef Risa bisa laku ribuan pieces. Gokil, malah makin laris ya Chef. Hihi. Kalau untuk outletnya sendiri kurang lebih di 1.000-2.000. Cuman kan kita ada beberapa mitra juga, kemudian ada beberapa reseller. Jadi kemungkinan bisa di 3.000 sampai 4.000 sih sehari. Gila. Sehari doang bisa ludes 2.000 pieces donat, bos. Ya, artinya per hari masuklah minimal 16 jutaan, bos. Lah kalau sebulan, wah nyaris 0,5 miliar. Salut deh buat bisnis yang satu ini. Apalagi karyawannya semua satset, garap kerjaan di dapur sampai outlet. Pada kompak bener ya, bos. Walaupun kudu bikin ribuan donat tiap hari, tetap kepegang dong dengan kerjasama yang solid. Makanya di tahun 2024 ini, Chef Risa dan kawan-kawan mulai fokus bisnis dan pilihannya jatuh pada donat. Kenapa donat ya? Jawabannya karena banyak yang suka dan pasarnya menjanjikan, bos. Donat itu kan makanan favorit di semua kalangan dan semua umur gitu. Jadi waktu itu saya berpikir pengen bisnis yang semua kalangan itu suka, bisa diterima di masyarakat. Dengan segmen manapun itu donat tuh bisa masuk. Di sini nih bos, semua proses pembuatan donat andalan Just Chillin dibuat. Semua bahan dasarnya disiapkan terlebih dahulu. Terus mulai deh bikin adonan. Nah, proses ngadonnya ini membutuhkan waktu 20 menit aja bos. Kalau adonannya udah kalis, tinggal dibulet-buletin kayak begini. Terakhir, adonan dipanggang hingga matang di dalam oven. Aroma wanginya nyebar ke seluruh ruangan, bos. Tenang, gak usah bingung mau nyicip yang mana. Pokoknya kalau soal resep, Chef Risa jagoannya deh. Keahliannya udah gak perlu dipikirin lagi. Uang puluhan tahun udah jadi baker. Makanya gak cuma jualan donat, tapi doi juga buka baking class, bos. Saya kebetulan kan memang kuliah perhotelan dari tahun 98, kemudian saya angkatan 98, kemudian saya lulus tahun 2002, kemudian saya jadi baker di Novotel. Jadi kurang lebih saya sudah 21 tahun berkarir di dunia chef ini. Eits, jangan minder dulu bos. Walaupun donatnya semewah ini, harganya cincai banget kok. Iya beneran, mulai dari 8 ribuan aja. Mau cry nggak tuh? Selain sukses dengan dunia perdonatan, chef cantik ini juga fokus di bisnis artisan bakery bos. Khusus di toko The Wheat, kalian bisa jajal aneka roti dan pastry. Ada blunder, croissant, dan masih banyak lagi. Proses emang nggak mengkhianati hasil ya chef? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak ada tuh ceritanya kaget pas lagi dapet cobaan. Semuanya dijalanin dengan ikhlas dan semangat. Nah, gimana? Ngiler nggak sama manisnya cuan dari usaha donat ini? Kalau mau bisnis, yang penting adalah 1. Konsisten, 2. Tekun, 3. Dan kerja keras. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos, kalau lagi musim hujan gini, udah pasti bikin kotor ya. Termasuk kendaraan yang sehari-hari kita pakai. Banyak kotoran yang menempel di bodi kendaraan kita.
Lihat mobil atau motor yang kotor itu pasti bawaannya nggak nyaman ya. Rasanya gimana gitu. Hehe. Pengen buru-buru dibersihin ya bos, biar kinclong lagi. Nah, ini yang bikin bisnis simple kayak tempat cucian mobil dan motor menjamur di mana-mana. Maklum, kendaraan sejuta umat yang punya berjuta-juta. Apalagi satu rumah bisa memiliki lebih dari satu kendaraan. Peluang bisnis banget ini, bos. Hehehe. Tapi, saking banyaknya tempat cuci mobil dan motor, akhirnya pengusaha muda satu ini putar otak. Muncul dengan ide dan inovasi baru supaya pelanggan terus berdatangan. Salah satunya, cuci mobil dengan memakai teknologi anak bangsa ini. Wah, kok bisa ya? Penasaran nih jadinya. Halo bos, mau motor mobil Anda kinclong seketika? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Ini dia, robotik car wash. Gak cuma mobil yang disulap jadi kece, tapi bisnis ini cuannya juga kece. Lihat aja tuh, yang ngantri sampai gak kira-kira bos. Nah, kalau kayak gini ciamik kan? Bener aja, meskipun antriannya panjang, tapi pengerjaannya super satset kok. Iyap, cuma 8 menit mobil langsung kinclong. Kalau jasa cuci mobil biasa butuh waktu 15-20 menit, dengan inovasi robotik car wash ini, pekerjaan bisa selesai jauh lebih cepat. Mantep kan? Soal harga, jangan panik ya bos, masih terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 untuk motor dan mulai Rp70.000 untuk mobil. Aman damai, dijamin kinclong. Pertama kali kepikiran bisnis car wash ini karena di Indonesia kan mobil banyak banget. Dan banyak yang mau cuci ekspres tapi tidak merugikan catnya. Nah, jadi kita invent lah robotik car wash supaya tidak merugikan cat tapi cucinya juga ekspres. Duh, pengertian banget sih mas. Hihi, jadi ngerasa disayang deh. Ya iyalah, namanya juga bisnis jasa, ya kudu sayang sama pelanggan. Kasih layanan jempolan, harga transparan, dan no tipu-tipu. Alhasil, bisnis Mas Ganteng ini jadi inceran warga plus 62. Keren nih, ia bisa mengembangkan bisnis ayahnya sampai segede ini di saat banyak banget bisnis cuci mobil yang gulung tikar. Gak usah khawatir bosen nunggu mobil dicuci ya bos. Soalnya Mas Victor juga membuka kafe buat pelanggan yang datang. Bisa nongki-nongki santai, gak terasa cuci mobil pun selesai. Asyik kan? Udah mobil bersih, perut kenyang, hati pun senang. Hehe. Jadi konsep yang kita terapkan di Sato ini sekarang lifestyle. Jadi kalau misalkan car wash lain konvensional itu udah kita tinggalkan konsepnya. Jadi di sini ada kafenya, ada tempat detailingnya. Konsep kita itu memang dibuat tempat senyaman-nyamannya. Jangan kira robot pencuci mobil ini diimpor dari luar negeri ya bos. Asli produksi Mas Victor sendiri. Hasil dari ATM, amati, tiru, modifikasi dari robotik car wash yang memang sudah marak di negara-negara Eropa. Wah, canggih ya bos. Nah, kejelian membaca tren di luar sambil melihat potensi di dalam negeri terbukti ampuh diadaptasi bos. Nggak tanggung-tanggung, dalam 1 bulan pabrik yang berdiri tahun 1996 ini mampu memproduksi puluhan robot pencuci mobil. Wih, kelihatannya sih emang simpel ya, tapi ini aslinya ruwet loh bos. Kalau ngawur, resiko cat body jadi rusak tuh gede banget. Jadi mas sebenarnya aman nggak sih nyuci mobil pakai robot begini? Aman banget, karena kita itu kan basicnya manufaktur. Dan mesin ini sudah diperhitungkan semuanya agar water pressure yang ditembakkan itu pas untuk cat mobilnya. Jadi pasti aman banget. Tuh bos, dengar ya. Semuanya sudah diperhitungkan mateng-mateng, gak asal produksi aja. Emang ya, kesuksesan gak datang secara instan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Demikian juga sama Mas Toto dan tim. Sempat ngalamin jatuh bangun sampai rugi 20% loh. Kalau kendala paling karena COVID kemarin ya. Jadi semuanya
bisa tertunda gara-gara kita juga susah nyari SDM-nya, begitu sih. Paling di SDM sih ya. Gak cuma kerja keras supaya produknya bisa menghasilkan cuan, Mas Toto juga muter otak dan atur strategi pemasaran yang cerdik. Ketimbang membuka gerai cuci mobil baru di berbagai tempat dan menjadi pesaing, Mas Toto justru fokus mengajak sesama pengusaha cuci mobil dan motor menjadi mitranya. Alhasil, kemitraan pun meroket cepat sampai puluhan jumlahnya. Jakarta, Bekasi, Tangerang sampai Bogor, semua ada. Mereka bisa mulai dari paket termurah kita di paket silver, yaitu yang terdiri dari 2 hidrolik, itu sekitar 100 jutaan sampai 600 jutaan. Paket kita itu lengkap dan itu bisa di mix and match. Mereka harus punya lahan minimal 400 meter. 400 sampai 800 itu udah ideal untuk bikin sebuah car wash. Ini nih, kalau bisnis nggak setengah-setengah garapnya. Hasilnya, para investor pun mulai melirik dan langsung kelepek-kelepek. Hihi. Yes, nggak semua bisnis kudu diawali dengan keribetan dan kerempongan ya bos. Sistem kemitraan begini nih, yang ringkas dan praktis banget. Bisnis pun running tanpa kebanyakan mikir. Minimal untuk outlet ini udah 200 jutaan dan menurut penelitian data kita, cuaca itu tidak mempengaruhi bisnis car wash. Wedan, seger banget cuannya. Ingat bos, baru 1 outlet loh. Gimana kalau ditotalin semua? Auto jebol nih kalkulator. Jiwa pengusaha udah mendarah daging nih. Gagal nggak langsung menyerah, tetap berusaha sampai sukses kayak sekarang. Mantap mas, hehe. Car wash ini kan banyak banget ya, pesaingnya banyak juga. Tapi kita harus percaya kalau kita punya pasarnya masing-masing. Jadi yang pertama kalian harus siapkan konsep yang matang, kemudian alat kalian juga harus mumpuni, heavy duty, dan yang ketiga kalian harus selalu inovasi. Pengen? Sikat bos, nggak perlu kelamaan mikir, gabung bisnisnya aja. Gimana? Kalian udah tertarik sama bisnis car wash? Kalau tertarik, siapkan 3 hal ini ya. Yang pertama, lahan, yang kedua modal alat dan pembangunan, dan yang ketiga kalian tinggal datang aja ke Sato. Dan yang paling penting, cuan bos. Pemasaran atau marketing merupakan salah satu faktor penting dalam usaha untuk mendukung penjualan ya bos. Apalagi kalau kita baru membangun usaha, strategi pemasaran penting dilakukan untuk memperkenalkan usaha kita bos. Setidaknya ada 5 faktor yang mendukung pemasaran dapat berjalan efektif. Apa aja ya bos? Yuk kita kulik. Pertama, tentukan secara spesifik produk apa yang kita sediakan ya bos. Jelaskan fitur produk dan layanan yang kita miliki dan bagaimana produk kita akan bermanfaat untuk konsumen. Penting juga untuk mengidentifikasi apa yang membuat produk atau layanan kita berbeda dengan kompetitor. Tentukan harga produk atau jasa yang kita sediakan bos. Harga harus bisa menutupi pengeluaran dan menghasilkan keuntungan buat bisnis kita bos. Tapi harus juga disesuaikan dengan yang konsumen bisa bayar. Untuk mengetahuinya, cobalah melakukan riset untuk mencari tahu berapa harga kompetitor dan tentukan bagaimana kita akan menyesuaikannya. Tentukan tempat di mana produk atau jasa kita akan dijual ya bos. Seperti bagaimana produk kita akan didistribusikan. Terus bagaimana kita akan membawanya ke pelanggan. Apakah kita akan menjualnya di sebuah toko atau menjual produknya secara online di marketplace. Untuk memperkenalkan merek dan produk kita, penting untuk melakukan strategi promosi yang tepat ya bos. Kita perlu memahami pangsa pasar bisnis kita, termasuk di mana konsumen dapat ditemukan, dan bagaimana kita menarik minat calon konsumen tersebut.
Terakhir, sumber daya manusia atau tim pendukung dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis kita, bos. Jika ada tim yang membuat image negatif, terutama bagian penjualan yang bersikap kasar, pelanggan dan klien tentu akan segera meninggalkan produk kita, sehingga membuat bisnis kita tidak akan berkembang. Jadi, udah tahu kan, bos, faktor-faktor apa aja yang bisa membantu pemasaran bisnis rumahan kita, sehingga lebih baik lagi ke depannya dan terus menghasilkan cuan, bos.